Halo teman-teman, kembali lagi di Santoso TV dan kali ini kita akan unboxing lagi sebuah smartphone dari Sony ya. Dan kali ini giliran dari Sony Xperia XZ3 alias Sony Xperia XZ3. Oke, langsung aja ya sambil kita buka. Dimana ini kemarin kita beli batangan lagi ya tentu saja. Ini saya beli batangan HP aja. Ngomong-ngomong, untuk Xperia XZ3 ini adalah smartphone dari Sony yang level flagship atau level tertinggi di 2018. Ini keluaran 2018, dimana Xperia XZ3 ini keluarnya kurang lebih di bulan Agustus 2018, tahun yang sama dengan Xperia XZ2, dimana XZ2 itu di 2018 tapi di bulan Februari. Dan ini pembaruannya termasuk cepat ya kala itu, setelah XZ2 langsung keluar XZ3. Oke, ini dia smartphone-nya. Kita dapat yang warna ini apa ya? Oke, seperti ini smartphone-nya. Ini kalau kita lihat di kamera sekilas warnanya hitam ya, padahal ini kalau kita lihat agak detail ini warnanya agak hijau, yang forest green. Oh, yang ngomong-ngomong, kenapa saya baru beli atau bahas XZ3 sekarang, karena saya lihat di toko hijau dan toko oranye ini udah cukup lumayan banyak yang jual. Dan harganya juga udah cukup terjangkau ya, udah di bawah 4 juta. Dan ini kita beli yang versi AU ya, jadi bukan yang global. Oke, first impression saya tertarik dengan layar lengkungnya ini, karena inilah yang menjadi upgrade dari XZ3 ke XZ2, XZ2 ke XZ3, dimana lengkungan layarnya ini seperti ini sekarang. Framenya dibikin lebih melengkung ya bagian samping sini. Oke, sambil itu kita lihat side by side-nya dulu. Bagian samping sini terdapat tombol volume, kemudian tombol power, dan juga shutter kamera. Bagian atas ada mikrofon dan slot SIM card. Tentu saja ini slotnya cuma single SIM dengan plus micro SD. Dan ini nyopotnya kita congkel aja, nggak perlu pakai SIM tray ejector, ciri khasnya Sony, mantap. Ini single SIM karena ini versi Jepang yang AU ya. Oke, lanjut di bagian kanan sini kosong. Lalu di bagian bawah ada mikrofon, port USB Type-C. Udah, itu aja bagian bawah. Ini enggak ada port audio 3,5 mm sama kayak XZ2. Bagian belakang seperti ini mirip banget dengan XZ2. Kurang lebih mirip ya, sangat mirip sekali. Satu kamera berada di tengah, fingerprint di bagian belakang dengan posisi di tengah yang seperti ini. Oke, seperti ini bagian belakang. Dan bagian depannya kayak gini. Kita langsung nyalakan aja ya, Xperia XZ3. Oh ya, untuk Xperia XZ3 ini mungkin merupakan salah satu pilihan yang saat ini harganya masih cukup terjangkau kalau mau beli HP Sony dengan spesifikasi flagship, karena di atasnya ini adalah Xperia One yang harganya masih sangat tinggi, yaitu kalau sekarang itu kurang lebih masih di 10 jutaan Xperia One itu. Oke, ini dia udah sampai di home screen Xperia XZ3. Kita ganti wallpaper yang agak cerah dulu supaya bisa lihat seberapa ukuran bezelnya ini. Oke, segini. Bezelnya masih cukup tebal ya, kayak XZ2. Dan layarnya ini sebesar 6 inci dengan panel POLED. Resolusinya 2K, ini lebih tinggi dari XZ2. XZ2 cuma Full HD, ini 2K 2K, di bawahnya 4K. Oh ya, di XZ3 ini juga Sony baru pertama kali, atau Sony itu pertama kali nyematin layar smartphone dengan panel OLED itu di XZ3 ini, dimana di bawahnya XZ3 itu masih IPS semua. Dan mulai XZ3 ini udah pakai OLED, dan ke atasnya Xperia One, Xperia 5 dan Xperia One Mark II udah pakai OLED semua. Oke. Oh, ini nggak sengaja kesentuh sensor sampingnya alias fitur side sense. Seperti ini side sense-nya. Ini pakai nyentuhnya di frame bagian samping ya. Bagian pinggir layarnya kita ketuk 2 kali maka akan muncul menu ya. Oke, kita pertama lihat dulu di bagian setting ya. Kita cari about phone. Kita lihat ini udah di OS berapa. Oke, ini benar, ini yang AU. Sepertinya masih ROM bawaan, ROM AU. Ini udah Android 10 tentu saja. Saya kurang tahu apakah nanti akan dapat update lagi. Soalnya biasanya flagshipnya Sony itu 2 tahun
2 tahun OS ya, update OS, dan 3 tahun security patch kalau nggak salah. Oke, untuk OS nya masih Android 10. Oke, untuk memorinya ini udah terpakai 14,31 GB dari 64 GB internalnya, berarti sisanya masih di sekitar 49 GB-an ya. Dan ini pakai RAM-nya juga masih 4 GB dengan harga di bawah 4 juta. Ini masih cukup oke sih. Flagship, mantan flagship di 2018. Oke, kita lihat sejenak ya. Kita muter-muter sekilas. Ini dia Xperia XZ3. Kalau saya pegang ini memang dimensinya sedikit lebih besar dari XZ2. Dan ini untuk frame sampingnya ini saya merasakan lebih pipih ya dari XZ2. Karena kalau kita perhatikan memang layar bagian depan kan melengkung ke bawah ya, atau melengkung ke belakang. Kemudian bagian belakangnya juga melengkung ke depan, sehingga membuat framenya ini menjadi lebih pipih. Dan untuk grip di tangan menurut saya lebih nyaman XZ2. Jadi ini feelnya tipis, padahal nggak tipis-tipis banget sebenarnya HP-nya, dan agak berat juga karena bobotnya di 190-an gram, masih di segitu. Oke, sekilas langsung kita coba kameranya ya, dimana kameranya ini masih pakai sensor yang sama dengan XZ2, yaitu Sony IMX400 19 MP Motion Eye. Ini sensor ini juga masih sama dengan yang dipakai di XZ1, XZ Premium, XZS juga masih pakai IMX400, tapi untuk hasilnya tetap beda ya antara XZ1, XZ2 ini atau XZ3 ini biasanya beda walaupun tipis. Sensornya sih sama, cuman hasilnya tetap beda. Ini 19 MP maksimal foto yang bisa diambil. Kemudian untuk video maksimal di 4K 30 fps, ada Full HD 60 fps juga. Ada steady shot atau stabilizer dengan berbasis AIS atau Electronic Image Stabilization. Oke, kita jepret sekilas, dan kalau kita lihat di viewfindernya khas Sony ya, gambarnya natural, warnanya itu natural, tapi untuk layarnya ini saya rasa memang lebih gonjreng dari XZ2. Ini lebih gonjreng, saya sekilas tadi rasakan, saya lihat. Kemudian kamera depannya ini meningkat dari XZ2, yaitu menjadi 13 megapiksel. Ini sama kayak XZ2 Premium. Kalau saya boleh nebak, mungkin ini sensornya sama atau kameranya mungkin mirip dengan XZ2 Premium yang sama-sama 13 megapiksel. Dan seperti ini hasilnya. Ya, hasilnya kalau saya sih nggak asing lagi ya, udah khas lah Sony. Untuk kamera depan natural, tajam tapi nggak super tajam, biasa. Ada yang lebih tajam dari ini di flagship lain. Oh ya, ini dari spesifikasi sebenarnya masih mirip banget dengan XZ2. Prosesornya masih sama, yaitu pakai Snapdragon 845. Dan mungkin nanti kita akan coba ya, bandingin antara XZ3 dan XZ2 ini, kira-kira apa aja sih bedanya. Oke, seperti inilah Xperia XZ3. Jika mau tanya-tanya tulis saja di komentar. Untuk pembelian linknya saya taruh di deskripsi ya. Kalau mau beli silahkan. Tapi saya tetap nggak rekomendin ya, karena ini bukan HP resmi. Ya, kalau ada apa-apa tanggung sendiri resikonya. Untuk fingerprint ya ini memang rahasia umum ya. Fingerprintnya posisinya kurang ideal segini tuh. Tapi kalau udah terbiasa sih no problem juga sih. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya unboxing XZ3 kali ini. Jika masih ada pertanyaan tulis saja di komentar. Kita akan bahas lebih detail di episode video selanjutnya aja. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih.